Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, terkhusus para pemirsa inilah fikih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semua dimanapun anda berada, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang ghibah, bahwa ghibah hukumnya adalah haram. Ia adalah merupakan perbuatan tercela dan buruk dan perbuatan yang terlarang sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sayangnya kaum muslimin, kita dapati sebagian orang begitu asyiknya membicarakan aib dan cacat orang lain, dan dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan dosa. Lebih-lebih pada kalangan orang-orang yang sangat minim ilmu syar'i, seolah-olah ghibah itu menjadi makanan dan minuman keseharian dia. Padahal seorang muslim yang sejati hendaknya dan seyogyanya berhati-hati dalam masalah ini. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ghibah seperti seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Oleh karena itu perbuatan ini adalah sangat buruk, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, adakah engkau semua mengetahui apakah mengumpat itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang ada dalam diri saudaramu dengan apa-apa yang tidak disukai olehnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Tuhan jikalau dalam diri saudara saya itu memang benar-benar ada apa yang dikatakan itu? Maka Rasul menjawab, jikalau benar-benar ada dalam dirinya apa yang engkau ucapkan itu, maka sesungguhnya engkau telah mengumpatnya. Dan jikalau tidak ada dalam dirinya apa yang engkau ucapkan itu, maka sungguh-sungguh engkau telah buat kedustaan pada dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun kaum muslimin rahmakumullah, sebagaimana yang saya katakan tadi, secara hukum asal ghibah adalah hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat di atas. Namun di sana ada beberapa ghibah yang ditolerir atau diperbolehkan. Tentang masalah ini sudah diore oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan kitabnya Riyadhus Shalihin. Berikut orean beliau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya mengumpat atau ghibah itu dibolehkan karena adanya tujuan yang dianggap benar menurut pandangan Islam, yang tidak akan mungkin dapat sampai kepada tujuan tadi melainkan dengan cara mengumpat itu. Hal ini ada 6 macam sebab-sebabnya. Jadi ada 6 sebab seseorang diperbolehkan untuk ghibah. Pertama, dalam mengajukan pengaduan penganiayaan, maka bolehlah seseorang merasa dirinya dianiaya, maka mengadukan penganiayaan itu kepada sultan, hakim, ataupun yang lainnya. Jadi kalau ada orang lain dianiaya atau terdolimi, maka dia boleh mengungkapkan aib keburukan orang yang menganiayanya di hadapan hakim, di hadapan ustadz, di hadapan tokoh untuk mencari solusi. Misalnya contoh, si fulan telah memukul saya, si fulan sering menipu saya, si fulan itu kotor sekali ucapannya, sering memaki-maki saya, bahkan sempat meludahi saya dan lain sebagainya. Ini adalah keburukan orang.
tapi dalam rangka untuk mengadukan kezalimannya, untuk mencari solusi, maka ini tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam meminta pertolongan untuk menghilangkan suatu kemungkaran dan mengembalikan orang yang melakukan kemaksiatan kepada jalan yang benar. Ini ghibah yang diperbolehkan yang kedua. Jadi minta pertolongan untuk menghilangkan satu kemungkaran dan mengembalikan si pelaku kemungkaran itu ke jalan yang benar, ya. Misalnya si fulan ini ya mengerjakan perbuatan seperti ini, misalnya mencuri, sering keliling rumah setiap malam ke orang-orang tetangga-tetangga kita, dia mengintai harta-harta atau harta benda kita. Maka bagaimana cara ya menghilangkannya ini? Bahkan mungkin yang mengadu ini, yang menceritakan keburukan si fulan tersebut, dia termasuk korban, ya. Bahkan sering beberapa kali ke rumahnya mengambil handphone misalnya, atau mengambil barang-barang berharga. Lalu kemudian diadukan kepada tokoh, misalnya ke RT, ke RW, atau sang tokoh ustadz misalnya, dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kemungkaran. Bisa Pak Ustadz tolong nasihati si fulan itu suka setiap malam ya misalnya ngintip rumah orang ya, melihat aurat misalnya, atau mengintai harta-harta benda kita misalnya, atau ke Pak RT, Pak RW, dan juga ingin berusaha mengajak si fulan ini kembali ke jalan yang benar. Tidak ada masalah menyebutkan keburukan-keburukan si fulan, ya, seperti itu. Kemudian misalnya juga si fulan suka tukang fitnah, mengadu domba antara tetangga dengan tetangga, antara tokoh dengan tokoh, sering diadu domba, lalu kemudian diadukan kepada orang yang memang berhak, ya, yang berwenang untuk kita mengadu kepadanya, dan menyebutkan keburukan si fulan, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, ghibah yang diperbolehkan adalah dalam rangka meminta fatwa, yakni penerangan keagamaan. Orang yang hendak meminta fatwa itu ya bolehlah mengucapkan kepada orang yang dapat memberi fatwa, yakni mufti misalnya, saya dianiaya oleh ayahku atau saudaraku atau suamiku atau si fulan dengan perbuatan demikian. Maka ini diperbolehkan. Ya, jadi minta fatwa. Ya, misalnya maaf, seorang istri datang ke mufti, ya, misalnya Pak Ustadz, suami saya itu setiap malam dia bangun tengah malam, ya. Saya tahu tapi saya diam-diam. Tapi setelah saya cek misalnya, ya, itu ternyata dia chattingan dengan wanita lain, ya. Dan itu sering Pak Ustadz. Saya dapati bukti-buktinya ini Pak Ustadz. Bagaimana ya suami saya ini harus saya apain, atau solusinya apa? Atau mengadu kepada yang lainnya tentang masalah-masalah itu, ya, minta fatwa. Ya misalnya Pak Ustadz, ibu saya misalnya, atau bapak saya, ya misalnya ibu lah, ibu saya sering bohong kepada bapak saya misalnya. Ibu saya sering keluar rumah ya dengan alasan pengajian, padahal sebenarnya saya tahu nggak datang ke pengajian, ya. Dia ternyata kumpul-kumpul sama teman-temannya di sana, malah joget bareng, nyanyi bareng, karaokean misalnya. Ini kan kalau misalnya dia langsung menegur mungkin takut, jadi dia datang kepada sang tokoh, sang ustadz misalnya, ingin diberikan solusi bagaimana. Apa saya langsung melaporkan ke bapak saya, atau saya langsung tegur aja ibu saya, atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi minta fatwa, minta penerangan, ya, cara yang terbaik. Atau seorang suami mengadu kepada ustadz juga atau kepada qadhi tentang perbuatan istrinya, ya. Misalnya Pak Ustadz, suami istri saya sering keluyuran, ya, kemudian sangat boros sekali, ya, kadang belanja dengan harta saya tidak izin, ya. Sudah saya nasihati beberapa kali tidak mempan. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya langsung saya cerai atau saya bersabar? Ini tidak masalah, ini meminta fatwa, ya. Ini menyebutkan keburukan-keburukan orang, ya, ini dalam rangka untuk meminta fatwa, tentunya kepada orang tertentu saja, bukan dibuat status atau diumbar di teman-temannya. Itu ghibah yang diperbolehkan yang ketiga. Yang keempat, dalam hal menakut-nakuti kaum muslimin dari sesuatu kejelekan serta menasihati mereka jangan terjumus dalam kesesatan karenanya, ya, atau karena si fulan. Yang demikian dapat diambil dari beberapa sudut, ya. Di antaranya seperti memburukkan perawi hadis, ya. Kemudian bermusyawarah mengambil sebagai sebagai menantu, berserikat dengannya, atau menitipkan sesuatu dalam hal muamalah, dalam kepemimpinan, ya. Ini tidak ada masalah, ya. Jadi menyebutkan keburukan-keburukan seseorang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk
menakut-nakuti agar orang itu hati-hati dengan si fulan yang dia sudah tahu jati dirinya. Tadi dikatakan memburukan perawi. Misalnya tidak masalah menyebutkan keburukan-keburukan seorang perawi misalnya. Seorang alim menyebutkan jangan ambil hadis dari si fulan karena si fulan adalah pendusta, pembohong. Mereka dalam hal banyak melakukan dosa-dosa besar misalnya ya. Kemudian ingin mengambil menantu misalnya. Jadi ada seseorang misalnya ingin mengambil menantu tapi tahu sang orang ini yang lapor kepada calon besannya ini, Pak kalau bisa jangan ambil menantu anak itu, saya tahu dia suka mabuk, suka judi, suka zina, walaupun kelihatannya dia alim ya, dia pakai peci, pakai sarungan itu hanya untuk nutupi, untuk mengambil simpatisan, tapi saya betul ya, dan dia tahu bukti-buktinya dan dia betul-betul menceritakan detail kronologinya dan kebiasaannya. Ini tidak ada masalah ya. Ini tentu orang yang dituju adalah orang khusus, bukan diumbar ke banyak orang ya. Kemudian juga dalam mengambil kepemimpinan ya, misalnya dalam ranah yang baik yang level kecil maupun atas, misalnya jangan dipilih si fulan, saya tahu si fulan ini adalah rampok, dia si fulan ini adalah mafia, si fulan ini adalah suka berzina ya. Dan saya sempat menasihati tapi nggak mempan ya, kalau orang bilang balelo ya, seperti itu. Jadi itu boleh ya. Kemudian selanjutnya alasan diperbolehkannya ghibah ya kepada seseorang. Yang kelima adalah seseorang berbuat kefasikan atau bid'ah secara terbuka, seperti orang yang minum khamr terang-terangan ya, memaksa masyarakat ya, menggarong, pungli, mengambil harta secara zalim dan melakukan hal yang batil, maka boleh menyebutkan perbuatan dilakukan secara terang-menerang, namun haram menyebutkan aib yang lainnya. Jadi boleh menyebutkan keburukan, kefasikan seseorang yang sudah terang-terangan dan sulit dinasihati. Misal ada si fulan atau tokoh yang menyebarkan kesesatan, berdakwah menyebarkan kesesatan, ajaran yang sesat, misalnya ajaran yang mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah, ini kan suatu kesesatan ya. Kemudian juga suka mungli, suka garong, suka merampok dan dinasihati sulit, maka boleh disebutkan di halayak ramai. Misalnya hati-hati dengan si fulan yang ini suka mengambil harta orang, yang suka mencuri ya, suka melakukan amalan-amalan yang menyesatkan manusia, punya keyakinan yang menyesatkan manusia. Ini boleh, tapi ingat, tidak boleh menyebutkan aib-aib yang lainnya yang sifatnya pribadi. Tapi yang boleh disebutkan adalah aib-aib yang merugikan masyarakat ya, disebutkan tidak masalah. Yang keenam, menyebut gelar seseorang bila seseorang dikenal dengan sebuah julukan. Jadi boleh menyebutkan gelar seseorang yang mungkin kalau dirasa namanya itu, kalau dimaknai itu punya makna yang kurang baik. Tapi boleh hanya untuk menyebutkan gelar dia biar dikenal orang lain. Misalnya ada orang yang tanya kepada orang lain, kamu kenal nggak orang yang namanya ini, misalnya namanya Pak ini. Lalu kemudian diterangin sulit, nggak nyambung-nyambung, maka dia sebutkan gelarnya. Oh maaf, Pak itu yang buta ya? Oh iya, berarti saya kenal, itu tidak masalah. Kemudian, oh Bapak itu yang juling ya, yang pincang ya. Misalnya maaf, dia sudah berusaha untuk menutupi, ya misalnya yang rambutnya yang keriting, nggak paham siapa ya. Oh yang orangnya tinggi, nggak nyambung juga, nggak kenal, maka boleh dia menyebutkan, oh maaf itu yang agak kurang-kurang tuh, tuli misalnya, atau pincang itu. Oh baru dia paham, nggak masalah. Ini menyebutkan dalam rangka untuk maslahat ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah orang menyebut hal-hal yang dirasa kurang baik dalam rangka untuk menyebutkan gelar agar orang itu mengenal orang yang dicari, dituju, seperti itu. Inilah 6 sebab diperbolehkannya untuk menyebutkan keburukan atau dalam artian ghibah, tapi ditolerir ya, karena ini mengandung tujuan tertentu. Tentu hal ini didasari dengan dalil ya. Jadi 6 tadi ini didasari dengan dalil, misalnya dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi untuk menemuinya. Lalu beliau ya SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, izinkanlah dia adalah seburuk-buruknya orang dari seluruh keluarganya ya. Imam Al-Bukhari mengambil keterangan hadis ini akan bolehnya mengumpat pada orang-orang yang suka membuat kerusakan serta ahli bimbang tidak berpendirian tetap ya, seperti itu. Kemudian dari Aisyah, Rasulullah bersabda, saya tidak meyakinkan kepada si fulan dan fulan itu
bahwa keduanya itu mengetahui sesuatu perihal agama kita. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, ia berkata, Al-Laits bin Sa'id adalah seorang yang meriwayatkan hadis ini, berkata kedua orang laki ini termasuk golongan kaum munafik. Ya. Kemudian juga dari Fatimah binti Qais, katanya saya mendatangi Rasulullah SAW lalu saya berkata, sesungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah itu sama-sama melamar diriku. Ya. Rasulullah SAW bersabda, adapun Muawiyah itu adalah seorang yang fakir tiada berharta, sedangkan yang yang satu, ya, Abul Jahm adalah orang yang tidak sempat meletakkan tongkat dari bahunya, maksudnya suka memukul. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang mendukung kebolehan 6 alasan ghibah tadi, karena dengan tujuan yang saya sebutkan 6 poin di atas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.